Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Uwah Maspuroh SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran berbicara serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan sehat. Tidak lupa, marilah kita curahkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW selaku junjungan umat Islam. Pada kesempatan ini, izinkan saya Nur Hasanah Mas'ud menyampaikan pidato dengan tema dampak positif dan negatif pembelajaran jarak jauh. Beberapa waktu yang lalu, terdapat pandemi COVID-19 yang menyebabkan adanya pembatasan sosial. Untuk menekan penyebaran virus COVID-19, kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dengan jarak jauh. Pendidik dan peserta didik bertatap maya melalui aplikasi yang dapat membantu dalam kegiatan belajar mengajar. Beberapa aplikasi tersebut diantaranya yaitu Zoom, Google Meet, Classroom, WhatsApp, Telegram, Google Drive, Quizizz, dan lain-lain. Pandemi COVID-19 tidak menjadi alasan untuk berhenti belajar. Belajar adalah kegiatan yang penting karena ilmu sangat berharga. Ilmu akan bertambah dalam jika dipakai dan akan mengangkat derajat manusia. Terdapat sebuah hadis yang menyebutkan keutamaan mencari ilmu, yaitu siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Pandemi COVID-19 pada beberapa waktu lalu menghadirkan adanya pembelajaran jarak jauh. Terdapat beberapa dampak positif pembelajaran jarak jauh. Di antaranya yaitu dapat meningkatkan kemandirian belajar, waktu dan tempat kegiatan belajar fleksibel, lebih hemat energi karena tidak perlu ke sekolah, tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pergi ke sekolah, serta dapat mempermudah orang tua dalam mengawasi kegiatan sang anak. Hadirin yang saya hormati, saya akan membahas satu persatu mengenai dampak positif pembelajaran jarak jauh. Pertama, meningkatkan kemandirian belajar. Hal tersebut bermaksud bahwa pendidik dan peserta didik menjalankan peran masing-masing tetapi saling bekerja sama dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pendidik berperan sebagai pemberi fasilitas belajar dan membimbing kegiatan pembelajaran. Sedangkan peserta didik berperan sebagai pembelajar mandiri, penerima ilmu, dan pemecah masalah. Kedua, waktu dan tempat kegiatan fleksibel. Peserta didik dapat melaksanakan kegiatan belajar kapan saja dan di mana saja. Kegiatan belajar dapat dilaksanakan sambil memakan cemilan, memasak, melipat pakaian, dan lain-lain. Kegiatan belajar juga dapat dilaksanakan di kamar, di dapur, di kendaraan, di saung, atau tempat-tempat lainnya. Ketiga, lebih hemat energi karena tidak perlu pergi ke sekolah. Dengan pembelajaran jarak jauh, maka pendidik dan peserta didik tidak perlu berjalan, berlari, atau berkendara menuju sekolah. Keempat, tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pergi ke sekolah. Pendidik dan peserta didik
dapat melaksanakan kegiatan belajar di rumah masing-masing sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pergi ke sekolah. Oleh karena itu, uang yang seharusnya digunakan untuk biaya pergi ke sekolah dapat ditabung atau digunakan untuk keperluan lain. Kelima, dapat mempermudah orang tua dalam mengawasi kegiatan sang anak. Pembelajaran jarak jauh menjadikan anak sering berada di rumah, sehingga orang tua dapat mengawasi hal-hal yang dilakukan sang anak dan mengetahui bagaimana cara belajarnya. Ada putih, ada hitam, ada positif, ada negatif. Begitupun dengan pembelajaran jarak jauh, ada dampak positif, ada dampak negatif. Hadirin, betul atau tidak? Betul atau tidak? Kalau kata Ipin mah, betul, betul, betul. Selain dampak positif yang telah saya sebutkan sebelumnya, ada pula dampak negatif dari pembelajaran jarak jauh. Beberapa dampak negatif tersebut yaitu perilaku sosial menyimpang, mempermudah berbuat curang, kesehatan mata terganggu, kecanduan menggunakan perangkat elektronik, dan kegiatan belajar mengajar dapat terhambat karena sinyal yang buruk. Tidak hanya dampak positif yang saya bahas satu persatu, dampak negatif pun akan saya bahas satu persatu. Pertama, perilaku sosial menyimpang. Belajar secara mandiri dapat membuat peserta didik kurang berinteraksi secara langsung dengan pendidik dan teman-temannya, sehingga dapat berperilaku sosial menyimpang. Kedua, mempermudah berbuat curang. Peserta didik akan mudah berbuat curang karena berada di tempat yang jauh dari pendidik dan kurang mendapat pengawasan dari pendidik. Ketiga, kesehatan mata terganggu. Terlalu sering menatap layar perangkat elektronik dapat mengganggu kesehatan mata. Misalnya, menjadikan mata merah, mata berair, atau penglihatan buram. Keempat, kecanduan menggunakan perangkat elektronik. Pembelajaran jarak jauh dapat membuat peserta didik kecanduan dengan perangkat elektronik karena sudah terbiasa menggunakannya. Selain menggunakan aplikasi-aplikasi yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, peserta didik dapat tergoda, bahkan hingga kecanduan menggunakan aplikasi lain yang lebih menarik baginya, seperti game, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Kelima, kegiatan belajar mengajar dapat terhambat karena sinyal yang buruk. Sinyal yang buruk dapat menghambat kegiatan belajar, baik yang dialami oleh pendidik ataupun peserta didik. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan mengenai dampak pembelajaran jarak jauh. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan kepada saya. Semoga yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum berakhirnya pidato ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Nona cantik membeli talas, tidak lupa membeli ubi jalar. Jangan pelihara rasa malas, mari tingkatkan semangat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.